Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron ala kulli nikmah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada seluruh senior-seniornya saya. Dan mohon maaf atas keterlambatan. Sebelumnya perkenalkan, saya Serly. Saya merupakan mahasiswa dari YIN. Kebetulan beliau dosen saya dan ada beberapa teman-teman berpikir yang satu angkatan dengan saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang kali ini kita bisa bermuajahah dan belajar bersama, tentunya di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum saya memasuki kepada materi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman simposium atas kesempatannya untuk bisa sharing dan belajar bersama. Karena bagi saya dimanapun saya berada, bertemu dengan orang baru itu merupakan suatu pembelajaran yang berharga. Dan dalam materi kali ini tentunya saya bukan meniat untuk menggurui atau gimana. Cuma di sini saya akan menuangkan hasil bacaan pemahaman saya terkait buku yang sudah diberikan oleh teman-teman simposium untuk kita bedah bersama. Baik, mungkin di sini langsung saja. Di sini kita akan membahas tentang matinya gender oleh tokoh filsuf Ivan Illich. Jadi sebelum kita memasuki pada materi matinya gender, kita kenalan dulu sama seorang tokoh Ivan Illich ini, yang mana beliau ini merupakan salah satu tokoh filsuf dari Australia. Beliau selain juga dikenal dengan bukunya yang matinya gender ini, beliau juga dikenal sebagai seorang filsuf yang mengkritisi pendidikan. Nah, beliau juga mempunyai buku yang mana di situ membahas tentang pendidikan yang ada di dunia. Nah, beliau ada beberapa kritikan mengenai pendidikan. Yang pertama, beliau itu tidak pro terhadap pendidikan yang dijalankan di dunia ini. Karena yang pertama, menurut beliau pendidikan itu tidak harus kita bersekolah. Karena kalau misalnya kita belajar di sekolah, otomatis yang tidak punya uang, yang ekonominya rendah, dia tidak bisa memperoleh pendidikan yang maksimal dan bagus. Dan yang kedua, menurut beliau, pendidikan seharusnya tidak dibatasi. Yang mana pendidikan menurut Ivan Illich ini tidak memanusiakan manusia. Yang dimaksud tidak memanusiakan manusia yaitu bagaimana mungkin manusia mau belajar tapi kok dikelompok-kelompokkan, tapi kok di-ranking-rankingkan, ada kelompok A misalnya, kelompok B, terus juga di-ranking-rankingkan mulai dari ranking 1, 2, 3. Terus juga kalau di tingkat mahasiswa itu ada yang kumlot, ada yang wisudawan terbaik, ada yang memperoleh penghargaan, yang mana menurut Ivan Illich di sini pendidikan yang notabene itu di sekolah itu tidak memanusiakan manusia. Seharusnya pendidikan itu memanusiakan manusia, memberikan ruang kepada seluruh orang-orang yang mau belajar. Juga yang ketiga, Ivan Illich di sini mengkritisi pendidikan karena tidak seharusnya, misalnya si A ini sudah lulus sekolah SD, otomatis kan kalau pendidikan yang ada di Indonesia ataupun di dunia pun, ya kalau sudah lulus SD ya sekolah SMP, kalau sudah lulus SMP ya sekolah SMA pun seterusnya. Dan menurut Ivan Illich di sini seharusnya meskipun mereka sudah lulus SD ataupun lulus SMP, tapi mereka masih mau sekolah di SD itu lagi atau di SMP itu lagi, seharusnya itu gak apa-apa gitu loh. Jadi tidak ada jarak mengenai usia untuk kita
belajar ataupun menempuh proses pembelajaran. Terus yang keempat di sini Ivan Illich juga mengkritisi bahwasannya guru itu dicapi sebagai seseorang yang tidak seharusnya memberikan pelajaran hanya di sekolah saja. Intinya dia mengkritisi seluruh pendidikan baik dari lembaganya, dari sistem, dari kurikulumnya. Beliau kritiki. Namun yang perlu kita contoh dari seorang tokoh Ivan Illich di sini, kita tidak hanya mampu mengkritisi saja, tapi kita harus bisa membawa saran dan solusi yang harus kita tawarkan. Karena yang sering kita jumpai mungkin tanpa kita sadari, kita sering mengkritisi tapi kita tidak membawa solusi. Kita sering memberikan penilaian kepada seseorang, menjudge seseorang tanpa kita memberikan saran. Nah mungkin itu. Lanjut kepada pembahasan ya. Di matinya gender di sini, yang mana ini merupakan suatu pengalaman pertama bagi saya untuk membahas filsafat, karena sebelum-sebelumnya saya belum pernah membahas tentang filsafat gitu. Jadi kalau misalnya ada kesalahan mohon arahannya gitu. Nah, jadi di dalam buku Ivan Illich Matinya Gender di sini saya jelaskan dulu secara literaturnya. Bahwasanya sebelum kita membahas tentang mengenai gender, kita harus juga paham terkait apa itu feminis dan apa itu gender. Nah, feminis secara singkatnya saja gitu dapat kita pahami bahwasanya ini merupakan gerakan dari gender. Feminis ini merupakan gerakan dari gender, sedangkan gendernya ini sifat dari laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruk oleh masyarakat. Nah, misalnya kalau yang sering kita kenal kan hasil konstruksi, gender itu hasil konstruksi dari masyarakat. Sedangkan kalau misalnya kita pelajari ada dua yang harus kita telaah, gender menurut biologis dan juga gender menurut sosial. Nah, yang menurut biologis di sini ini adalah hak mutlak dari Tuhan yang nggak bisa dirubah. Contohnya kalau misalnya biologis pastinya jenis kelamin. Jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu sudah hak mutlak dari Tuhan, nggak bisa dirubah gitu. Kalau misalnya dari sosialnya ini bisa dipertukarkan. Nah, istilahnya bisa dipertukarkan. Karena kenapa? Karena hanya konstruk gitu kan ya. Kalau misalnya di biologisnya seorang perempuan meskipun mau operasi ataupun laki-laki yang mau operasi jenis kelamin lah atau segala hal yang ada di tubuhnya mau dirubah, itu tetap akan tidak bisa menyalahi kodratnya gitu. Mereka meskipun mau operasi atau apapun, perempuan tetap perempuan, laki-laki tetap laki-laki, karena itu sudah hak mutlak dari Tuhan. Terus yang sosial. Kalau yang sosial ini bisa dipertukarkan, yaitu kenapa? Karena hanya berdasarkan konstruk sosial saja. Misalnya, laki-laki di sini harus maco, laki-laki harus bisa menafkahi istrinya, sedangkan perempuan itu harus anggun serta tidak boleh sering-sering keluar rumah, istilahnya gitu. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya laki-laki tidak bisa menafkahi perempuan ataupun perempuan yang dia bersikap layaknya seperti orang laki-laki? Karena ada kalanya perempuan juga harus tegas dan laki-laki pun tidak semuanya itu maco kan. Ada yang laki-laki mungkin lemah lembut juga ada kok, yang leha-leha gitu, laki-laki juga ada pasti kita temui. Nah, itu merupakan suatu konstruk sosialnya. Jadi mau bagaimanapun ditentang, yang namanya konstruk sosial itu bisa kita tepis gitu, karena ini bukan mutlak dari Tuhan. Setelah itu kita masuk kepada matinya gender ini. Kalau misalnya kita membahas tentang matinya gender, tentunya ini menjadi kontra bagi tim feminis gitu kan ya. Gimana mungkin gitu kan gender mati, orang sudah dikeluarkan kok, udah selama ini udah banyak para pendobrak perempuan untuk
mengangkat harkat dan martabat perempuan, tapi tiba-tiba dengan adanya buku ini matinya gender gitu kan, seolah-olah gerakan feminis itu gak ada artinya, seolah-olah perempuan yang kemarin sudah berjuang pada sejarah pun itu kayak gak ada artinya gitu kalau kita bahas tentang matinya gender. Nah, jadi yang dimaksud matinya gender di sini dalam bukunya Ivan Illich ini lebih kepada kebebasan atau gaya hidup perempuan, yang mana kalau di buku ini pembahasannya laki-laki dan perempuan gitu. Cuma dalam segi ekonomi perempuan lebih istilahnya nomor 2 dari laki-laki. Intinya dalam buku ini itu antara laki-laki dan perempuan itu masih lebih mendominasi laki-lakinya. Nah, entah itu mulai dari penelitian yang dilakukan oleh Ivan Illich pada tahun 60 dan 70-an itu karena perempuan seringkali istilahnya kurang mengambil ruang gitu, ada ruang nggak diambil gitu loh. Nah, juga di dalam buku ini dijelaskan bahwasannya perbandingan ekonomi antara kaum laki-laki dan perempuan itu menurut Ivan Illich masih jauh beda. Laki-laki masih lebih mendominasi karena semakin banyak peluang kerja itu penghasilan perempuan akan semakin sedikit. Jadi apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harus kita tanggapi terhadap buku ini, tentunya kita harus membawa datanya agar tidak mudah terpengaruh dengan konstruk yang ada pada matinya gender di Ivan Illich ini. Dan juga dalam buku Ivan Illich ini beliau tidak banyak membawa data, tetapi beliau lebih kepada praktek yang terjadi di sosialnya. Jadi kalau misalnya di tokoh-tokoh filsuf yang lain itu menjelaskan by data, di Ivan Illich ini lebih kepada praktek yang terjadi pada masanya. Oke, di sini kan ada beberapa pembahasan, baik itu secara ruang kerjanya dan juga perempuan pada masa 60-70-an. Namun yang perlu kita tegasi di sini bahwasanya pada buku matinya gender Ivan Illich di sini ada beberapa yang tidak menerima. Karena kalau misalnya kita membahas tentang matinya gender, otomatis segala bentuk gerakan feminim ataupun segala bentuk perjuangan perempuan untuk menyetarakan keadilannya itu seolah-olah tidak ada arti. Nah, lalu kalau menurut saya, tanggapan saya terhadap buku ini saya sangat gak setuju gitu loh. Kenapa? Karena gimana mau setuju gitu kan lah matinya gender. Yang jelas yang harus kita pahami juga, kalau kita membahas gender itu kenapa seolah-olah yang menjadi pembahasan perempuan saja, padahal gender ini antara perempuan dan laki-laki gitu loh, sifat-sifat laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa sampai saat ini itu pasti yang dibahas di forum-forum kalau misalnya kita berbicara gender itu mesti perempuan. Kenapa kok perempuan selalu menuntut keadilan gitu kan lah. Sedangkan pada zaman sekarang ini menurut saya pribadi sudah adil gitu loh. Tentang tinggal bagaimana kita mengambil ruang. Karena yang perlu kita koreksi juga, banyak ruang yang telah disediakan kepada perempuan, tapi hanya sedikit yang mau mengambil ruang itu. Misalnya dalam dunia kampus pun atau di dunia pemerintahan, meskipun di situ kita ada ruang, belum tentu kita mengambilnya. Kayak mau maju tapi gimana, mundur gak jadi apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi belajar dari bukunya Ivan Illich di sini, yang menjadi pembahasan tentang matinya gender di sini. Yang pertama, perempuan itu diintimidasi bekerja itu hanya cukup sebagai pekerja bayangan. Nah, pekerjaan bayangan. Yang disebut pekerjaan bayangan di sini yaitu cukup di rumah saja gitu. Jadi di buku sini pekerjaan bayangan, yang disebut bayangan itu ya di rumah gitu.
di rumah tangga, baik itu mengurus anak, juga mengurus suami, rumah tangga. Dan yang kedua itu meningkatkan hal-hal positif seperti halnya mengasuh rumah tangga lagi gitu kan ya, dalam masyarakat juga. Yang keempat, yang terjadi pada tahun 60-an itu perempuan lebih banyak mengambil peran di rumah tangga, di industrinya, di industri rumah tangga saja, di ranah domestik. Sehingga kenapa adanya buku Matinya Gender di sini, meskipun yang dibahas antara kaum laki-laki dan perempuan, di bidang ekonomi perempuan masih nomor 2, dan di bidang politik perempuan juga masih di nomor 2 kan. Meskipun di sini Ivan Ilyas tidak membawa data, tapi ada beberapa praktek yang beliau tulis di sini, sehingga semakin kuatnya adanya buku tentang matinya gender ini menjadi para kaum feminis itu tidak setuju terhadap hal ini. Dan yang keempat, nah di sini ada sebagian besar dari negara-negara barat yang mereka emang pro terhadap matinya gender di sini. Tapi kalau misalnya kita telaah lebih jauh, ini kan buku udah lama gitu kan, sejarahnya udah masa berapa. Tentunya beda dengan masa sekarang. Kalau misalnya sekarang masih dipakai tentang matinya gender ini, apakah seluruh atau sebagian dari kaum-kaum yang tidak mendukung feminis itu setuju? Saya yakin meskipun mereka tidak pro terhadap feminis, tentang matinya gender banyak yang kontra juga. Karena seperti yang kita ketahui bersama, lagi-lagi matinya gender ini bukan hanya untuk perempuan saja, tapi laki-laki dan juga perempuan. Cuman di dalam buku ini lebih diterangkan lagi bahwasanya perempuan memang masih berada di nomor 2-nya laki-laki, baik di bidang ekonomi dan politik. Terus di sini juga ada perbedaan antara perempuan dan juga laki-laki. Nah, Ivan Ilyas di sini menjelaskan bahwasanya perbedaan perempuan dan laki-laki itu garis besarnya dari jenis sosialnya saja. Karena kalau dari biologis itu sudah emang benar-benar mutlak. Jadi kalaupun misalnya kita kaji di berbagai literatur, yang menjadi pembahasan dari buku Matinya Gender ini adalah dari perspektif sosialnya. Karena banyak temuan-temuan yang mengacu kepada perempuan itu tidak mau mengambil ruang gitu. Tinggal bagaimana kita bisa merubah pola berpikir kita. Yang awalnya tadi misalnya perempuan hanya diranahi di industri ranah keluarga, itu bagaimana cara kita mengubah gitu. Nah, yang sering disalah kaprahkan kan yang selama ini menggaung-gaungkan tentang feminis gitu kan, gerakan feminis itu hanya ditujukan kepada seorang perempuan. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya ini kita juga harus benar-benar kebuka gitu loh, bahwasanya feminis dan gender itu bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga. Cuman yang saya geram juga gitu ya, kenapa sampai sekarang perempuan masih menuntut kesetaraan, keadilan, padahal kita udah bisa setara, kita udah menerima keadilan, tinggal bagaimana kita mau enggak, tinggal bagaimana kita mengambil, tinggal bagaimana kita mengambil pos-posnya itu. Nah, jadi mungkin itu saja sedikit pengantar dari saya ya, mungkin lebih kepada diskusi, karena jujur hadir ke sini merupakan tantangan bagi saya. Ini baru pertama kali saya membahas tentang filsafat. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya mungkin bisa diskusi. Terima kasih. Oke, saya ini ya, sekaligus saya bertanya juga. Akbar sama chargernya juga tak tolong, Bar. Tentang Ivan Ilyich Matinya Gender. Tadi juga beberapa di bunyi masih enggak ya? Cek ya. Tadi disampaikan oleh pemantik bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan gender, tentang perspektif tentang gender yang sering berubah gitu ya.
Gender sebagai konstruksi mungkin memang suatu yang dinamis karena kita tahu bahwa perubahan zaman setiap zaman itu ada beberapa hal yang berbeda. Tentu misalnya kita melihat sejarah dari feminis, bagaimana gerakan-gerakan feminis di awal sampai sekarang gitu, tentu kan berbeda. Ada beberapa hal yang saya rasa sedikit menarik gitu dari pemikirannya Ivan Illich gitu. Saya juga awalnya ketika membeli buku tentang Ivan Illich Matinya Gender. Untung nggak masuk ke ini ya. Yang menarik adalah saya melihat bahwa Ivan Illich di satu sisi dia seolah-olah melihat bahwa sebenarnya sejak awal gender itu problematis gitu. Mungkin tadi juga Pak Mantik menyebut bahwa kalau dulu jenis kelamin itu sesuatu yang kodrati. Kita terlahir sebagai laki-laki dengan jenis kelamin laki-laki, maka saya menjadi laki-laki gitu. Sedangkan dia menjadi perempuan ketika terlahir dengan jenis kelamin perempuan, dengan organ tubuh, dengan vagina, laki-laki dengan penis misalnya gitu kan. Mereka terlahir sebagai kodrati. Cuman sekali lagi, ketika kita bawa ke arah sekarang, sudah banyak perdebatan yang mengatakan bahwa jenis kelamin bisa dirubah. Dan itu menyebutkan bahwa jenis kelamin pun sifatnya nggak statis, itu bukan kodrati lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang ditarik ulur dari feminis dan tentang gender sendiri. Dan saya melihat bahwa Ivan Illich sendiri itu melihat gender itu sejak awal itu tidak hanya sebagai konstruksi sosial, tapi juga konstruksi ekonomi gitu. Konstruksi dari permainan kapitalis. Yang saya sedikit setuju sebenarnya dengan Ivan Illich untuk kalau bilang nanti ya, pakai mic aja ya, gak usah ngomong sekarang. Jadi kalau Ivan Illich bilang bahwa sejak awal gender itu problematis, saya setuju. Matinya gender dalam perspektif Ivan Illich saya setuju gitu. Bahwa mungkin dulu gini, kenapa kita melihat orang tua kita dulu, mereka ada yang ke sawah gitu kan, ada yang laki-laki yang apa tuh namanya bikin batu buat buat prodiban apa sih? Iyalah gitulah ya. Iya kayu bakar gitu ya. Buat jadi yang pakai batu, alasnya pakai batu, terus dipakai kapak jadi kayu. Kayunya gitu. Iya. Ya, benar sekali. Jadi dia melihat bahwa dulu kenapa orang-orang dulu tidak mempermasalahkan feminisme, tidak mempermasalahkan bahwa mereka ada yang di dapur, mereka ada yang di luar gitu. Karena gender kedaerahan itu masih akut sekali di masa lalu gitu. Kita melihat bahwa kenapa peran itu gini, gender itu kan peran, pertukaran peran gitu kan ya. Kita melihatnya sebagai peran. Sedangkan di masa lalu peran itu sudah ada. Tergantung daerahnya. Mungkin di Madura laki-laki yang ke sawah, perempuan yang di dapur, atau mungkin di daerah lain laki-laki yang di dapur, perempuan yang di sawah misalnya. Itu adalah pertukaran peran gitu kan. Dan di Australia dan di Indonesia juga berbeda gitu. Maka ketika gender itu diklasifikasi sedemikian rupa, sekali lagi itu bukan produk sosial gitu. Ada permainan-permainan di balik itu yang menurut Ivan Illich itu ada permainan ekonomi di situ. Saya juga menarik ketika Ivan Illich bilang bahwa sejauh apapun perempuan pakai mic ya. Jadi beberapa Ivan Illich bilang bahwa sejauh apapun, seberapapun perempuan bekerja, yang paling dalam data kemiskinan, perempuan tetap jadi yang paling miskin gitu. Kenapa? Sejauh apapun perempuan bekerja, mereka di domestik maupun kerja di pabrik, mereka akan menjadi di subordinat gitu kan, secara ekonomis gitu. Jadi saya rasa bahwa mungkin konstruksi bahwa kesetaraan yang selama ini dianggap sudah final, itu tidak final. Karena kesetaraan pun masih absurd gitu. Saya pesimis sih. Ya begitu. Jadi yang saya tanyakan adalah jika Ivan Illich menganggap bahwa ekonomi di satu sisi, saya tadi ada satu kata-kata pertumbuhan ekonomi yang negatif itu salah satunya jalan untuk mengatasi seksisme gitu kan. Seksisme yang dianggap yang seperti tadi itu ya, yang seksisme semacam itu ketika melihat bahwa lagi ini laki-laki, ini perempuan, ini kok nggak laki gitu kan dan lain sebagainya misalnya. Itu kan agak bercandaan yang seksisme gitu ya.
bahwa hanya dengan ekonomi kita mampu mengatasi perdebatan problematika tentang gender dan seksis itu. Yang saya tanyakan adalah, apa memang dengan kita mempertahankan gender kedaerahan bahwa yang seperti itu seharusnya dilestarikan, atau kita membaur dengan apa yang sudah dirangkai oleh kapitalisme ini itu menjadi jalan final untuk kita menyelesaikan problem feminis gitu, atau menyelesaikan problem-problem tentang gender gitu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi adalah menurut pemantik, sejauh mana sih perjuangan perempuan sejauh ini gitu? Saya melihat bahwa saya tidak menemukan satu garis terang bahwa kita sedang berada dalam jalur yang sama gitu kan. Misalnya yang sedang diperdebatkan child free gitu. Jadi kan ada beberapa orang yang menganggap bahwa oh ini feminis, menganggap bahwa oh itu terlalu radikal dan lain sebagainya misalnya. Itu. Mungkin itu saja sih. Sisanya biar yang laki-laki bicara. Woi laki-laki woi. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Winda. Oke, sebelumnya ada yang perlu diluruskan. Jadi kalau misalnya tadi jenis kelamin itu bukan suatu kodrati sih. Kodrati itu lebih kepada misalnya perempuan yang melahirkan, mengandung, menyusui. Sedangkan laki-laki kodratnya sebagaimana mestinya laki-laki lah gitu kan lah. Jadi kalau misalnya tadi jenis kelamin perlu diluruskan, itu bukan kodrati. Nah, kalau misalnya berbicara tentang gender kedaerahan, kalau menurut pendapat saya sendiri gitu kan ya. Karena kalau di Ivan Illich ini sudah istilahnya memang sudah benar-benar adanya, sudah real, sudah dipraktekkan, dan ini merupakan fakta bahwasanya gender kedaerahan itu sudah melekat pada perempuan. Sehingga kenapa dalam segi ekonomi dan yang lainnya perempuan itu masih nomor 2. Istilahnya kalau di buku ini miskin gitu, perempuan menjadi yang termiskin. Nah, menurut saya pribadi kita mengambil gender kedaerahan itu tidak boleh dikonsumsi, tapi jangan sampai dijadikan prinsip gitu loh. Kalau misalnya gender kedaerahan ini dijadikan prinsip oleh kita, otomatis kita yang belajar sampai S1, S2, intinya belajar tanpa adanya ruang pembatas, itu seolah-olah menjadi hal yang sia-sia. Karena seorang perempuan harus memiliki prinsip. Kalau misalnya kita menjadikan itu sebuah pedoman, istilahnya kalau bagi saya ya kurang bagus. Cukup dijadikan konsumsi saja, cukup dijadikan pembelajaran tanpa harus kita menjadikan pedoman. Dan kalau misalnya saya ditanya tentang sejauh mana sih perjuangan perempuan, karena sejauh ini beda-beda gitu, macam-macam. Ada yang perempuan memilih untuk mereka. Kenapa sih kita kok mau membahas gender gitu loh? Gak ada habisnya. Orang Tuhan sudah ngasih kita enak-enak, tinggal kita ngikuti perintahnya aja kan. Kalau mau masuk surga ya patuh sama suami. Kalau mau masuk surga ya kita patuh sama kedua orang tua sebelum kita berkeluarga. Lalu kenapa kita masih capek-capek membahas gender? Kita masih membahas kesetaraan gender, keadilan gender, yang mana itu memang sudah benar-benar diajarkan gitu loh. Sudah benar-benar diajarkan. Nah, kalau menurut saya pribadi khususnya, karena saya membedakan, bukan saya memarginalkan. Tentunya perempuan yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan itu mereka pemikirannya jauh beda. Kalau misalnya perempuan yang berpendidikan dengan perempuan yang tidak berpendidikan, tingkat pemahamannya itu pun berbeda. Ilmu yang mereka dapat berbeda. Jadi kalau saya pribadi sejauh mana perjuangan? Nah, kalau misalnya kita berbicara perjuangan, tentu kita kembali kepada sejarah-sejarah yang sudah memperjuangkan atas nama perempuan. Baik itu mulai dari tokoh-tokoh nasional perempuan yang sudah berjuang, atau tokoh-tokoh yang memperjuangkan suara-suara perempuan pada masa sekarang. Nah, kalau saya pribadi, kita yang pertama harus bersyukur menjadi seorang perempuan. Karena kenapa? Setiap perempuan itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita tidak bersyukur akan keistimewaan yang kita punya, tentunya misalnya kita belajar tentang feminis, kita belajar tentang gender, tapi kita tidak menerapkan, kita tidak mempraktekkan dalam kehidupan sosial kita. Nah, itu sama halnya kan dengan bohong. Kalau misalnya kita sudah tahu kalau perempuan harus anggun, perempuan cukup di rumah saja, itu hanya konstruk sosial, lalu kenapa kita tidak mencoba untuk keluar dari ranah itu?
Nah, layaknya sebagai seorang perempuan, kita tentunya harus menghargai jasa-jasa pahlawan para perempuan. Yang kedua, kita harus bisa menghargai karya-karya yang telah dikeluarkan oleh para tokoh perempuan. Misalnya, kita tidak pro terhadap karena seorang perempuan tidak semuanya pro terhadap gender atau pro terhadap feminis. Baik itu yang kontra ataupun yang pro, itu kita sama-sama saling menghargai. Yang mana kalau misalnya kita melihat terhadap perjuangan seorang perempuan tentu sangat besar. Yang mana perjuangan seorang perempuan itu sedikit sekali dilirik oleh kaum laki-laki atau perempuannya itu sendiri. Nah, tanpa kita sadari, mengandung, melahirkan, menyusui itu suatu pekerjaan yang berat. Tanpa kita sadari itu berat loh. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Tidak semuanya hal yang bertenaga itu mengangkat besi atau mengangkat barang-barang berat. Iya. Nah, karena tidak semuanya hanya tentang itu. Kalau misalnya kita hanya melihat perspektif harus bisa mengangkat besi, mengangkat galon, bisa menggotong hal-hal yang berat, itu ya tentu itu hal yang nggak patut lagi gitu loh. Karena kita sering banget melupakan hal itu. Cobalah kita lihat lagi jasa-jasa para perempuan. Sebuah anugerah bisa mengandung, melahirkan itu suatu hal yang berat loh, yang berat. Jadi berat itu bukan pas memikul aja gitu. Nah, yang terakhir kalau misalnya kita berbicara tentang perempuan, yang perlu kita tekankan dalam diri kita sendiri sama perempuan, seringkali kita tidak memvalidasi kemampuan atau potensi antara sama perempuan. Kita enggan memberikan validasi. Misalnya saya punya teman A, teman saya si A ini Masya Allah dia tuh prestasinya, terus juga keilmuannya dia tuh bagus. Tapi kita sebagai teman enggan untuk memberikan validasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebagai seorang perempuan kita tidak usah intinya terlalu membangga-banggakan diri sendiri gitu loh. Karena proses itu akan menjadi sangat bahagia. Proses itu kita nikmati dengan cara kita memberikan support kepada sesama. Kalau misalnya saya kan ketemu sama Mbak Winda waktu dulu saya semester 4. Saya semester 4 ikut debat, kebetulan Mbak Winda moderatornya. Dulu saya menilai Mbak Winda, wah gitu kan ya. Saya kapan ya? Saya kapan ya bisa bicara kayak Mbak ini dengan nada suara yang singkat, padat, jelas dan lugas, tegas gitu kan ya. Karena tidak banyak seorang perempuan yang bisa seperti itu. Nah, yang perlu kita tekankan lagi. Nah, misalnya saya sudah kenal sama Mbak Winda sebagai bentuk salah satu perempuan yang berkualitas. Kita jangan enggan untuk memberikan validasi gitu loh. Karena kurangnya dari perempuan sekarang itu gak mau memberi validasi ke sama perempuan gitu loh. Buat apa gitu, buat apa kan kita pinter-pinter prestasi sana sini. Tapi untuk memberikan validasi ke orang yang juga mempunyai potensi dan kelebihan, kita itu enggak gitu loh. Kan eman-eman gitu, auranya pasti berkurang gitu kan kalau kita tidak memberikan validasi ke sesama perempuan yang memiliki potensi. Mungkin masih azan ya. Menarik ya. Iya. Menarik banget. Ya. Dimana kita itu dibawa oleh Ivan Illich. Ketika kita kaitkan dengan konteks sosial yang terjadi sekarang, sebenarnya memang perempuan itu bukan tidak kekurangan peran ya. Sebenarnya semua hal ini sebenarnya sekarang perempuan sudah juga mulai mendominasi di sana. Bahkan di tingkatan perekonomian rendah sekalipun itu perempuan juga hadir di sana. Akan tetapi beberapa hari yang lalu saya menemukan mungkin entah itu apa memang kurangnya spirit dari dan kesadaran dari seorang perempuan sehingga pelaku patriarkal itu sering membodohi perempuan itu sendiri.
Kayak kemarin yang saya temukan di Instagram itu seorang laki-laki menyamar sebagai seorang tentara, sebagai abdi negara. Dengan modal seperti itu dia mendekati seorang perempuan dan dapat meluluhkan hatinya. Dan saya lihat memang perempuan-perempuan cenderung ingin instan. Ingin instannya pengen instan dengan adanya laki-laki sebagai tulang punggung. Dan perempuan seolah-olah hanya ingin menerima apa? Iya. Ya menerima hal-hal instan itu dalam berkeluarga. Contohnya saya perempuan mengurusi rumah tangga, cukup hanya suami saya yang mencari nafkah, seperti itu. Terus bagaimana ketika dikaitkan dengan hal tersebut? Bagaimana kesadaran dari seorang perempuan hanya dengan karena modal halode gitu kan ya? Halode gitu kan. Dengan modalnya dapat meluluhkan hati seorang perempuan. Bahkan bukan hanya satu kali kasus seperti itu, banyak ya. Bahkan hanya modal seragam abdi negara dapat mendekati perempuan dengan mudahnya. Mungkin bisa dikaitkan dengan matinya gender itu sendiri. Ini kan udah. Ini kan konteksnya diskusi bareng ya. Jadi saya enggak mau nanya ke pemantik, cuma mau nanya sama Ivan Ilih ya. Terserah yang mau mewakili Ivan Ilih di sini yang mana. Ya Mas Ivan. Kayaknya ada suatu perbandingan yang tidak rasional saat tadi Mbak Winda mengatakan bahwa saat kita telaah gitu ya, saat kita susuri, ternyata yang rata-rata miskin itu cewek. Nah, cara ngitungnya itu gimana? Ya kan kita kan sebagai anak ekonomi Mas ya, kita kan anak ekonomi. Cara mengklasifikasi perhitungan laki-laki dan perempuan ternyata lebih miskin cewek itu gimana caranya? Jika mengatakan bahwa apa ya? Jika memang iya, ini asumsi saya nggak tahu cara ngitungnya gimana. Cuma asumsinya dia akan seperti ini. Di antara laki-laki dan perempuan itu kan dikategorisasikan kan ya? Dikategorisasikan dengan kategorisasi yang tidak berimbang. Kenapa kok tidak berimbang? Karena pada zaman dahulu pun sampai sekarang ya. Sampai sekarang biasanya kalau kita kalau nggak salah teorinya Emil Durkheim, pembagian kerja, ya kan? Ada pembagian kerja yang di dalam ranah keluarga. Kan masalah ekonomi, ini masalah perhitungan uang-uang dalam keluarga. Makanya namanya secara bahasa Yunani itu diambil ekonomos, pengaturan uang dalam ranah sektor keluarga, konsumsi keluarga. Nah, jadi pembagian kerja yang paling mendasar itu adalah pembagian kerja di dalam ranah keluarga. Jadi ya nggak masalah siapa yang mau kerja, siapa yang mau di rumah. Bahkan teman Kak Rifki dulu pernah cerita waktu di sini, dia mengatakan bahwa ya udah kita coba main-main judi. Main judi dalam artian kita adu nasib nih. Jadi mereka melakukan riset mandiri dengan cara yang tidak proporsional. Kan namanya riset-risetan ya. Jadi suami istri gini. Coba sampean kerja 2 bulan atau 3 bulan. Anggap suami istri ya, anggap sama Mas Akbar lah. Cek coba istrinya. Nanang lah, aku pilih Nanang. Pilih Nanang. Aku sama Nanang misalnya. Kayak mau kerja. Jadi ada riset sederhananya seperti ini kayak. Saya kerja 3 bulan, kamu kerja 3 bulan, terus kita komparasikan. Hasilmu dan hasilku lebih banyak mana? Yang hasilnya lebih banyak, berarti itu yang ditakdirkan untuk bekerja demi keluarga kita. Satunya jaga di rumah. Sampai pada akhirnya suatu kesimpulannya, yang cewek hasilnya lebih besar daripada yang cowok. Ini kan sudah menolak pandangannya Ivan Ilih kan ya. Cuma kita sadari ada konsepsi pembagian kerja dalam ranah keluarga sebagai sektor ekonomi yang paling mendasar dalam kesimpulan yang diberikan Ivan Ilih mengenai
ternyata perempuan lebih miskin daripada laki-laki, itu gimana presentasenya? Terus cara perhitungannya itu tidak rasional. Tapi cukuplah untuk memantik emosi, ya kan cukup. Cuma kan memang karya untuk pemenuhan latar belakang nggak proporsional. Makanya kalau katanya Mbak Ivan Ilih tadi nggak memberikan metode yang memang tidak, karena mustahil. Saat kita membandingkan antara laki-laki dan perempuan, akan lebih kaya laki-laki atau lebih kaya perempuan? Secara sederhana, ya pasti tetap laki-laki lah. Karena kenapa? Karena rata-rata sosial kita, pembagian kerja dalam unit ekonomi yang paling mendasar yaitu keluarga, kita sepakat bahwa pembagian kerja orang yang bertarung di luar, orang yang berpergi ke dalam area perang, itu laki-laki, bukan perempuan. Apakah ini suatu tindakan diskriminasi? Diskriminatif laki-laki terhadap perempuan? Lihat perjanjian yang diadakan antara dua insan tadi. Misalnya seperti itu ya. Kan tiba-tiba jadi tidak proporsional. Kenapa? Ivan Ilih ya? Ivan Ilih. Kalau Ivan Ilih gak apa-apa jawab. Jadi itu tidak proporsional. Hitung-hitungannya tidak masuk dan sangat memaksakan. Sehingga kalau kita melihat apa katanya bagaimana, kan memang sudut pandang khususnya ya. Ini memang menyoroti perihal ekonomi di sini Ivan Ilih. Jadi kita akan melihat bagaimana peran wanita dalam sektor yang paling mendasar dalam ranah ekonomi. Misalnya, ekonomi itu tujuannya untuk siapa? Untuk pribadi apa untuk keluarga? Ini pertanyaan mendasar dulu. Untuk pribadi atau untuk keluarga? Kalau untuk pribadi, jomblo aja mas seumur hidup. Ya kan gitu ya? Kalau untuk pribadi, jomblo aja seumur hidup. Karena kalau untuk pribadi, siapa yang menanggung anak-anak? Gitu ya? Kenapa gak Sipul pribadi? Gimana sudah berangkat ke Semarang untuk pribadi juga itu? Serius kak? Ya ampun. Sebentar saya dulu ya, sekarang antar lagi. Amit ya, saya duluan ya. Maaf kan agak lucu ya. Tadi menjawab karena tadi menyinggung saya, ngetek saya, jadi saya bersuara ngetek. Iya boleh dianggap begitu. Tadi menyinggung tentang saya ini yang terakhir ya, tanggapan yang terakhir bahwa iya bentar dulu deh. Jadi yang terakhir bahwa penghasilan ini dan untuk siapa dan lain untuk laki-laki, perempuan, pribadi, untuk apa, untuk keluarga dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa Ivan Illich memberikan gambaran itu tidak melihat dia statusnya sebagai kepala keluarga, apa jomblo atau tidak gitu, single atau double. Iya, ini makanya yang pandangan yang saya lihat dari Iya, makanya saya sampaikan apa yang menurut Ivan Illich begitu. Biar kita diskusinya lebih jalan gitu kan. Menurut Ivan Illich seperti apa gitu kan. Nah, mengenai rasio yang tadi, mengenai rasio yang tadi, Ivan Illich itu melihat dalam dia membandingkan antara tahun 1880 dengan saat ini di Amerika. Jadi dia melihat bahwa pada tahun 1880 itu perempuan yang bekerja itu hanya 5%. Sedangkan sekarang perempuan yang bekerja itu 51%. Tetapi rasio upah rata-rata tahunan perempuan yang bekerja itu 3:5 dibandingkan laki-laki. Jadi dia melihat bahwa bagaimana upah yang didapatkan para pekerja-pekerja itu yang dianggap mengalami diskriminasi di Amerika antara tahun 1880 dengan tahun sekarang. Dengan perbandingan ketika dulu 5% dan 51%. Hah? Iya, tidak tahu tahun berapa, intinya saat ini katanya. Sebentar saya lihat catatannya dulu ya. Ini diterbitkan tahun berapa? Jadi sekitar abad 20 lah ya, sekitar abad segitulah ya. 1880 kan abad 19, abad lah. Jadi antara seabad ini dengan distansi rasio yang sedemikian rupa, 5% dengan 51% tentu beda. 51% kan walaupun saya gunakan anak ekonomi, saya duluan lah matematika. Jadi 51 itu lebih dari 50. Jadi 51% udah lebih nih gitu kan. Lebih banyak dibandingkan sebelumnya, sudah lebih dari separuh perempuan itu sudah bekerja gitu. Cuman rasio upah pendapatannya itu masih minim. Jadi 3:5 begitu kan. Entah di sini Ivan Illich melihat Amerika dalam kategori yang seperti apa, dan mungkin dari upah yang terlalu kecil atau bagaimana kesempatan yang diberikan kepada perempuan itu kesempatan yang rendah gitu. Misalnya di bagian-bagian kerja berat sedangkan upahnya minim dan lain sebagainya. Itu sih karena saya tadi menyinggung rasio, saya jelaskan tentang rasio menurut Ivan Illich. Bentar dulu.
Saya tadi tersinggung dengan kata-katanya Akbar. Perempuan dengan mudahnya gitu kan. Gimana dengan mudah gitu? Rayu hanya dengan seragam gitu misalnya. Laki-laki juga gitu. Skincare aja dengan udah cepet rayu, udah cepet tergoda gitu kan. Jadi one night stand gitu. Jadi apa ya, persoalan yang semacam itu bukan soal laki-laki dan perempuan secara subjek perempuan gitu kan. Cuman bagaimana itu apa ya, saya melihatnya sebagai sebuah fenomena yang tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Itu bukan soal personal perempuan secara umum, jangan digeneralisasi. Mungkin yang Anda lihat Instagram yang Anda follow gitu kan, yang Anda apa tuh BO itu dan lain sebagainya gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa digeneralisasi gitu kan. Laki-laki pun sama gitu. Jadi kalau melihat perempuan secara looknya, laki-laki juga begitu. Perempuan juga begitu. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, tapi tidak generalisasi gitu loh ya. Mungkin itu saja dari saya. Hehehe. Jadi silakan teman-teman yang ingin berkomentari kembali. Baik. Sebetulnya tadi saya mengingat dari pemateri itu mengatakan bahwa kesetaraan gender itu kalau dilihat dari segi biologisnya maka itu mutlak, tidak bisa diperdebatkan. Nah, dari secara biologis pemateri juga menyampaikan bahwa yang dari perempuan yang tidak bisa diganggu gugat itu melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Nah, pertanyaannya adalah kesetaraan yang sedang berusaha digugat oleh perempuan ini jangan-jangan memang hasil dari atau kelanjutan dari kesetaraan biologis yang memang mau tidak mau memang unggul laki-laki. Jadi ada apa ya? Secara biologis kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan, mungkin perempuan dinilai lemah. Tapi kan jangan-jangan kesetaraan yang digugat perempuan itu memang mungkin hasil dari kelemahan ataupun biologis dia. Itu. Terus saya ingat kata Catherine bahwa secara ekonomi, dilihat dari ekonomi, pekerjaan yang disandangkan kepada perempuan itu, misalnya melahirkan, membersihkan, dan lain sebagainya yang tidak pernah selesai itu sebenarnya bukan dari pandangan ekonomi, tapi dari konstruk sosial yang ada di sekitarnya. Artinya kesetaraan yang berusaha dibela perempuan itu sebetulnya bukan karena dia tidak mampu, tapi karena konstruk sosial yang membentuk di sekitarnya. Terus pertanyaan lagi. Oke, terima kasih dari saya. Mari kita tutup. Oke, terima kasih ya. Iya. Pada saat kesempatan saat ini sebenarnya membuat saya membuat semacam justifikasi atau hipotesa awal ya bagi saya, bahwasanya sebenarnya kesetaraan atau gerakan feminisme itu sendiri itu sebenarnya bukan murni berangkat dari konstruksi sosial ya, atau ketimpangan sosial ya, tapi lebih tepatnya itu ketimpangan ekonomi yang coba dipoles itu berangkat dari konstruksi ketimpangan sosial di masyarakat ya. Jadi sebagai anak ekonomi dan kemarin juga saya membahas tentang Nancy Fraser ya. Bagi saya saat Ivan Illich juga berbicara tentang kemiskinan perempuan dan bahkan merepresentasikan bahwasanya perempuan itu sebagai makhluk paling miskin ketimbang laki-laki. Memang paling, iya, lebih miskin. Iya, lebih miskin ketimbang laki-laki. Itu sudah semakin menunjukkan bahwasanya semakin ke sini bahwasanya gerakan feminisme yang diinginkan itu sebenarnya hanya gerakan kekayaan saja atau gerakan kapitalistik ya. 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 Jadi ini semakin menunjukkan bahwasanya apa yang diinginkan, kesetaraan yang diinginkan oleh para feminis itu hanya sebatas mitos karangan kaum industrial ya, yang sebenarnya menginginkan perempuan itu sebagai bagian dari gerakan kapital gitu. Dan ini kalau bagian bahasanya Nancy Fraser itu kemarin justru
semakin menjadi perempuan itu sebenarnya tengah menjadi pelayan dari neoliberal atau menjadi penggerak dari para kapital jahat di belakangnya. Sehingga gerakan feminisme itu alih-alih menjadi ancaman justru menjadi spirit awal bagi mereka atau semangat baru bagi mereka untuk semakin melanggengkan kapitalisme itu sendiri. Oke, kalau nggak jauh-jauh gini ya. Kemarin kita semuanya sibuk dan euforia berbicara tentang kesetaraan, berbicara tentang bagaimana perempuan itu di ranah sosial. Itu benar-benar didukung. Dan semakin ke sini, terutama saya ambil di sampelnya di Madura ya, menunjukkan bahwasanya sebenarnya yang diinginkan perempuan itu hanya kekayaan saja. Buktinya, kalau kata Nancy Fraser itu, kenapa matinya gerakan perempuan juga itu karena didukung perempuan sudah mulai diberikan posisi. Sehingga yang diinginkan, yang keinginan mereka itu tercapai. Secara ekonomis mereka itu memiliki penghasilan. Dan di sana secara kapital mereka memiliki kemampuan dan mereka akan diam. Alih apa yang mereka suguhkan, karena kemarin kan banyak yang nggak hadir, itu dengan label yang namanya perempuan karir atau wanita karir itu. Jadi bagi wanita-wanita karir sebenarnya kalian itu jebakan kapitalis untuk kalian. Kalau di Madura misalnya, ini yang membuat saya itu semakin sangat tercengang itu. Ada yang pernah dengar kabar salah satu lembaga keuangan yang notabene itu sebagai lembaga paling kapitalis gitu, paling kapitalis yang melakukan pelecehan terhadap salah satu tellernya. Pernah dengar berita ini? Searching bos. Bahkan sampai dibuka tali rafianya. Tali pocongnya dibuka itu. Enggak, karena kan kalau dalam harus ada keterbukaan ya kalau dalam silapa gitu. Sampai tali BH-nya itu dibuka. Itu tidak itu kejadiannya terjadi pada tahun 2022 pada bulan Juni. Sampai sekarang pun tidak ada tindak lanjutnya. Pertanyaan pendasar di saya, jika memang gerakan feminisme itu berangkat dari konstruksi ketimpangan sosial, di mana para gerakan para feminis itu sampai sekarang pun tidak ada. Bahkan baru kemarin KPI Sumeneb, kalau nggak salah KPI itu intinya perempuan Indonesia gitu, kayaknya itu saya lupa, yang penting bukan KPK gitu, itu baru menyuarakan suaranya kemarin. Maka pertanyaan saya, di mana perempuan-perempuan kemarin yang selalu berteriak tentang kesetaraan perempuan? Maka kalau dalam bahasanya Nancy Fraser kemarin, perempuan itu ketahuan bahwasannya dia itu semakin, kalau bahasanya Bang Faruk sebagai engkau ustad gitu, semakin ria gitu loh. Mereka itu hanya akan menyikapi kasus seks yang sifatnya seksualitas itu kalau sudah dimuat di media nasional, karena mereka akan terpampang di media nasional juga bahwasanya organisasi ini misalnya Panggung Dangdut, misalnya ada organisasi perempuan yang bernama Panggung Dangdut misalnya, dia hanya akan menyikapi kalau itu sudah masuk isu nasional gitu. Jadi dia hanya ingin diekspos. Baru kalau seandainya mereka itu ada yang sifatnya kapital, maka saya rasa termasuk ya, bisa jadi kan gerakan-gerakan yang dimaukan oleh perempuan kemarin tidak jauh beda dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang selesai di bawah meja dengan amplop tebal itu loh. Bisa jadi kan demikian. Ini hanya praduga, saya tidak menyangka ya. Praduga saya rasa di negara kita belum dilarang kan. Ada asas praduga tak bersalah. Iya juga. Nah. Enggak, saya tidak salah. Jadi kalau bagi saya itu hanya ilusi saja atau hanya sebatas apa ya? Gerakan feminis itu sebenarnya hanya gerakan bagaimana perempuan itu ingin menyayangi laki-laki secara kapital, bukan berangkat dari ketimpangan sosial, atau bukan dalam rangka untuk mengangkat derajat dan harkat martabat juga perempuan. Itu tidak ada untuk itu bagi saya, tapi untuk ekonomi. Dan itu juga ada amin oleh Evanili saat berbicara kemiskinan itu. Iya, saya gak suka mengamini separuh-separuh, saya juga suka semuanya. Jadi hanya itu dari saya,
bagi saya sebenarnya matinya gender itu memang terutama bagi saya bukan hanya sebatas matinya gender, tapi matinya feminisme itu sendiri. Karena sudah tidak berangkat dari asas awal mereka gerakan mereka dibangun gitu loh. Sudah ada dekonstruksi. Sehingga yang awalnya gerakan yang katanya berangkat dari ketimpangan sosial sudah berangkat dari ketimpangan kapital gitu loh. Iya. Memang itu suatu ketimpangan, tapi semuanya sudah masuk ke saat semuanya sudah dihitung secara kapital, maka seorang feminis itu pada akhirnya akan hanya menjadi pelayan dari neoliberalisme gitu. Mungkin hanya itu saya. Nah, teman-teman semuanya, baik, saya sampaikan terima kasih. Yang pertama saya mau menanggapi dari Akbar ya. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan perempuan sendiri, menurut saya pribadi kan, tadi dijelaskan ada studi kasus, istilahnya muncul di berandanya Mas Akbar ya, beliau menemukan studi kasus yang mana kenapa kok seorang perempuan itu gampang tertarik hanya karena memakai seragam. Itu kenapa perempuan gampang mau hanya modal assalamualaikum, halo dek, hai dek gitu kan ya. Nah, ini perlu saya tanyakan ulang ke Mas Akbarnya, karena hal yang seperti itu dari sekian banyak perempuan, ada berapakah perempuan yang terdata mau dalam hal seperti itu? Saya yakin di dunia yang sekarang itu sudah banyak perempuan yang cerdas, yang mereka itu mungkin tidak hanya melihat hanya sebatas seragam ataupun cara mereka beretika dalam komunikasi. Nah, lalu apa kabar dengan laki-laki yang dia itu sudah berkeluarga misalnya? Oke, saya sampaikan aja ya, saya punya studi kasus juga, dan ini kebetulan terjadi kepada beberapa teman saya pribadi. Nah, mungkin ini boleh ditanggapi oleh kaum pria, yang mana laki-laki tersebut itu sudah menikah, ada satu keluarga yang sudah menikah. Nah, kebetulan si laki-laki ini belum bisa menafkahi si perempuan, istilahnya belum punya pekerjaan. Nah, lalu si perempuan ini datanglah ke saya, minta tolong carikan loker pekerjaan. Nah, di situ apakah tidak menunjukkan bahwasanya seorang perempuan itu juga mengangkat harkat dan martabat seorang laki-laki? Nah, di situ menunjukkan bahwasanya feminisme itu, lagi-lagi saya tekankan, itu bukan hanya gerakan perempuan yang memperjuangkan perempuan saja, tapi laki-laki di situ juga diperjuangkan gitu loh. Nah, lalu gimana pendapat Anda terkait laki-laki yang masih istilahnya bersandar kepada perempuan terkait nafkah atau terkait pekerjaan tersebut? Nah, karena tidak semua perempuan itu merespon hal yang begitu cepat. Menurut saya tidak pas langsung assalamualaikum dengan modalkan berseragam, perempuan itu langsung jatuh hati. Itu satu hal yang gak wajar. Pasti ada beberapa tahap. Kalau bagi saya tidak mungkin prosesnya secepat itu. Nah, yang kedua menanggapi terkait Dehia ya. Nah, kan kalau misalnya kita berbicara tentang kesetaraan, tadi kalau misalnya secara kodrati begitu melahirkan jenis kelamin, itu kan hal yang mutlak dari Tuhan kepada seorang perempuan yang bisa diputar balik gitu kan, yang bisa kita perjuangkan itu yang berdasarkan konstruk sosialnya, yaitu berdasarkan jenis sosialnya, yang mana seperti hal misalnya yang dulu perempuan itu berpendidikan sangat istilahnya sangat tabu untuk perempuan itu bisa berpendidikan. Sekarang sudah biasa gitu kan. Pendidikan bagi seorang perempuan itu biasa. Perempuan ikut organisasi itu sudah biasa. Perempuan menjadi pemimpin itu sudah biasa. Nah, yang sekarang patut kita perjuangkan itu bukan lagi, kalau bagi saya ya, bukan menuntut kesetaraan, keadilan enggak gitu kan. Yang terjadi sekarang, mau enggak kita mengambil peran itu? Kalau misalnya kita berbicara setara, ya perempuan dan laki-laki itu istilahnya enggak bakal setara. Yang tepat itu adil, kita keadilan gitu. Kalau misalnya kita menuntut setara gitu, ya gak bakal setara gitu. Karena perspektifnya bukan hanya di ranah literatur, tapi ini juga kita berbicara di ranah hukum Islamnya. Cuma di sini yang perlu kita tekankan, apa yang sudah diperjuangkan oleh kaum feminis, mari kita dukung bersama.
Karena gerakan feminis ini ada karena konstruk sosial yang dihadapkan kepada para wanita. Nah, yang diperjuangkan itu bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki di sini juga diperjuangkan. Seperti misalnya saya sebutkan kembali, tidak semua laki-laki itu macho, ada juga laki-laki itu yang lemah lembut. Tidak semua perempuan itu anggun, ada juga perempuan yang tegas dan pembawaannya itu lebih dari laki-laki. Nah, jadi itu mungkin menurut pendapat saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berargumen lagi?